Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil kiram, para alim ulama, sesepuh, tokoh masyarakat, pengurus masjid dan jamaah yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala menaungi kita dengan rahmat dan ampunannya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentunya merupakan kalimat yang tidak tergantikan dengan apapun, yang paling tertinggi, yang patut diungkap ucap oleh seorang hamba karena nikmat Allah Subhanahu wa taala melimpahnya luar biasa. Berharap Allah Subhanahu wa taala terus menganugerahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua dan menambahkan terus kenikmatannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seiring dengan asa dan harap untuk bisa suatu masa dipertemukan dengan Nabi dan meraih syafaat yang pernah beliau janjikan. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin melanjutkan kembali kajian surat Al-A'raf yang dalam catatan saya terakhir sekali, layarnya kayaknya belum nyala ya. Yang ibu-ibu layarnya belum nyala itu. Makasih Ustaz. Ya, baik, saya lanjutkan. Ya, gitu. Saya ingin melanjutkan kembali kajian berkaitan surat Al-A'raf yang terakhir saya menyampaikannya sampai dengan ayat yang ke-19. Maka di kesempatan pagi hari ini saya ingin melanjutkan kembali ayat yang ke-20 yang bercerita tentang bagaimana Nabi Adam, kemudian malaikat dan iblis pada saat sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi ini. Maka sampailah saya sampai ke ayat ke-20 ini yang pada saat sebelumnya ayat ke-19 diceritakan bahwa Nabi Adam alaihissalam ditempatkanlah bersama dengan pasangannya yang kita kenal Hawa di dalam surga. Kemudian Allah menyatakan, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, uskun. Penterjemahannya rata-rata uskun itu tinggallah. Wahai Adam, tinggallah kamu di dalam surga. Tapi saya lebih setuju dengan ulama yang menjelaskannya, wahai Adam, tenanglah kamu di dalam surga, bukan sekedar tinggal di dalam surga. Karena kata uskun ini dalam bahasa Arab itu kan berasal dari kata sakana, hurufnya sin, kaf dengan nun, sakana begitu. Sakana itu kalau diterjemahkan secara bahasa artinya tenang. Ya, itu sakana. Maka kemudian kita populer ada kalimat sakinah dalam pernikahan itu, mawaddatan warohmah, sakinah, mawaddah warohmah. Nah, dari kata sakana ini muncullah kata sakinah yang artinya ketenangan. Bahkan dari kata sakana ini muncullah kata maskan yang artinya rumah. Bukankah yang namanya rumah itu bagi setiap kita meskipun kecil itu merupakan sesuatu yang nikmatnya luar biasa. Kata orang seenak-enaknya hotel bintang 5 masih tetap enak rumah sendiri katanya kalau sudah pulang itu. Kenapa? Karena rumah itu memberikan ketenangan bagi orang yang menghuninya. Pisau, kata ulama ini, itu dalam bahasa Arab disebut sikin. Hurufnya sama, sin, kaf, nun. Itu makanya bahasa Arab itu kan bahasa yang unik gitu ya. Bahasa unik itu karena bahasa Arab ini dibuat sesuai dengan tujuan apa yang ingin diungkapkan.
Sebagaimana kata tadi sakana itu adalah tenang. Kemudian dibuatlah dari situ rumah maskan. Kemudian dibuatlah suatu alat sikin. Sikin itu artinya pisau. Pisau itu kalau sudah kena leher binatang kemudian dipotong, maka si binatang itu tidak akan bergerak-gerak kembali. Maka dia dinyatakan seperti orang yang tenang, tidak mengalami pergerakan. Maka disebutlah dia singin. Itu kan unik gitu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan pesannya kepada Nabi Adam, ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, bukan sekedar tinggal kamu di dalam surga, tapi tenanglah kamu bersama dengan pasanganmu. Sehingga Al-Quran ingin menghadirkan kepada kita semua bahwa kehadiran pasangan dalam kehidupan kita itu memberikan dampak kenyamanan bagi kedua belah pihak. Jadi hargai pasangan kamu itu. Kamu itu pasangan bagi istri kamu pasangan bagi kamu, dalam pengertian kamu memberikan ketenangan kepada istri, istri memberikan ketenangan kepada suami. Itu kan artinya sebuah penghargaan. Sehingga perempuan itu tidak dinyatakan sebagai makhluk yang hanya sebagai pelengkap dalam kehidupan laki-laki. Enggak, dia punya harga, dia istimewa dan dia tinggi. Yang menyebabkan laki-laki itu tenang karena ada perempuan, yang menyebabkan perempuan itu tenang karena ada laki-laki. Maka Allah menyatakan, ya Adam muskun, wahai Adam, tenanglah kamu, tidak hanya sekedar tinggal. Kamu dengan pasanganmu. Begitulah akhirnya pada ayat ke-19 yang pernah saya jelaskan, Adam akhirnya tinggal bersama dengan Hawa dan mengalami ketenangan yang luar biasa. Tapi setan dalam hal ini, iblis, tidak suka melihat ketenangan dan ketentraman Nabi Adam alaihissalam bersama dengan Hawa ini. Dia berikrar akan menjerumuskan manusia sejak awal, kebenciannya luar biasa. Tapi kalau ingin berhadapan langsung dengan Nabi Adam, rasanya berat dia ini. Sehingga akhirnya apa yang dilakukan oleh iblis ini atau setan ini? Bapak, Ibu yang saya hormati, setan ini adalah makhluk yang tidak berani untuk berhadapan dengan manusia secara langsung. Itu setan tuh. Maka Bapak Ibu kalau baca Quran gak pernah ada setan itu berhadapan dengan manusia. Enggak. Cara dia untuk menjatuhkan manusia itu selalu saja dibikin bisikan-bisikan katanya. Fawaswasa. Maka manusia dibisikilah bisikan-bisikan halus untuk menjerumuskan. Kalau orang yang bisanya cuma membisikkan untuk menjatuhkan, itu kan artinya dia tidak punya kemampuan untuk melawan orang itu dengan cara face to face atau berhadapan. Kalau kita lihat petinju yang badannya gagah, besar, terus kemudian mereka bertarung, nggak ada mereka bisik-bisikan itu. Yang ada pukul-pukulan, karena keduanya ingin menjatuhkan itu secara gentleman, dia berhadapan langsung. Tapi nggak pernah ada kalimat iblis itu berhadapan dengan manusia, enggak. Maka kalau kita baca minta perlindungan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dia sanggupnya cuma goda, dia sanggupnya cuma bisik, itu kan iblis. Maka upaya disebutkan dalam Al-Quran dia menggoda, dia membisik, sebenarnya makhluk ini nggak punya kekuatan sebenarnya sih. Siapa yang menganggapnya punya kekuatan hanyalah orang yang pengen menjadi hamba setan itu sendiri. Kalau dia tidak ingin menjadi hamba setan itu sendiri, dia kuat sebenarnya. Karena setan tidak pernah diceritakan sekali lagi dalam Al-Quran, dia berhadapan dengan manusia, menjatuhkan manusia. Nggak ada cerita model kayak begitu. Selalu saja setan bisikan, bisikan, bisikan. Bahkan yang paling populer, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu selalu saja membisikkan kepada manusia di dadanya. Maka inilah sejak awalnya. Maka ayat ke-20 berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa. Nah, itu kalimatnya gitu. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Fawaswasa, maka iblis itu membisikkan pikiran atau bisikan-bisikan halus untuk menjatuhkan. Dalam bahasa Arab ada kata
waswasa pastennya, atau dalam dunia pesantren disebut dengan fiil madinya. Mudhari'nya yuwaswisu. Jadi waswasa, yuwaswisu. Waswasa itu bentuk lampaunya, yuwaswisu bentuk kekinian dan terus menerus dilakukan. Kata ini muncul dalam Al-Quran beberapa kali, bahkan menjadi bahasa Indonesia akhirnya. Asal kata waswasa masuk ke dalam bahasa Indonesia jadi was-was gitu. Masuk deh. Jangan suka was-was. Kalau kita Indonesianya ragu. Kalau bahasa Arabnya waswasa yuwaswisu. Dari sejak awal manusia itu ingin dijatuhkan oleh makhluk bernama setan ini, kalimat yang digunakan oleh Al-Quran untuk memberitahukan kepada kita itu fawaswasa. Maka setan atau iblis itu memberikan bisikan halus, jahat, ingin menjatuhkan. Jadi deh terus begitu. Makanya kita ini selaku umat Islam ketika melakukan berbagai macam upaya ataupun melakukan berbagai macam pekerjaan, bahkan setidaknya ibadah, nggak boleh was-was. Ya, jangan sampai was-was. Maka kalau ada orang yang was-was dan memperturutkan was-wasnya diulang-ulang, maka setidaknya dia sudah memuluskan misi setan untuk melakukan tugasnya atau menjadi tim suksesnya setan gitu. Maka nggak boleh was-was itu. Bapak, ibu kalau habis wudhu, kemudian selesai dari tempat berwudhu, masuk ke ruangan masjid ini, begitu mau sholat kemudian ngelihat tangan masih kering, ini ya, apa namanya, siku nih, masih kering. Terus kemudian ragu nih. Ini saya basuh udah sampai siku belum gitu. Maka bapak tidak boleh mengulang balik lagi ke tempat wudhu untuk sekedar berwudhu ulang lagi sampai dengan siku ini benar-benar diyakini basah. Enggak. Kalau sudah sampai di sini kemudian ragu, ini siku udah kebasuh belum ya? Ibu begitu, siku sudah kebasuh belum ya? Maka jawabannya apa? Sudah. Nah udah aja udah. Ya kenapa? Karena biasanya saya kalau berwudu memang sampai siku. Kalau sekarang ini kok kelihatannya kering, saya udah sampai sini belum ya? Sudah, jangan balik lagi. Maka kalau bapak ibu balik lagi ke tempat berwudu untuk berwudu ulang, katakan gitu, biar afdol aja pak, gitu, biar nggak ragu-ragu, saya ngulang saja udah. Maka apa yang bapak lakukan meskipun niatnya bagus supaya nggak ragu-ragu, supaya afdol, malah justru merusak ibadah itu sendiri. Udah, saya kira-kira sudah sampai sini belum? Sudah. Nggak boleh diulang. Sampai akhirnya ada ungkapan dalam keilmuan usul fikih, al-yakin la yazulu bisyakin. Yakin itu tidak akan merubah sesuatu yang ragu-ragu namanya. Atau sesuatu yang sudah terbiasa itu tidak akan merubah sesuatu yang ragu-ragu. Sudah jawabannya. Sebab kalau bapak ibu balik lagi ke tempat wudhu kemudian berwudhu ulang lagi, itu setan kan tepuk tangan. Kenapa dia tepuk tangan? Apa yang dilakukannya itu kan berhasil, ya, bikin kita ragu, balik sana wudhu lagi. Apakah kalau kita sudah ragu dalam berwudhu kemudian supaya afdol kita berwudhu ulang lagi, terus setan melepaskan kita, nggak lagi selesai, sudah dia sudah jatuh, saya sudah sukses menjatuhkan dia dalam persoalan wudhu. Apakah lantas setan ataupun iblis tersebut kemudian lari? Kan enggak. Begitu selesai bapak ngulang wudhu, kemudian biar afdol, sudah sampai sini. Begitu bapak ibu takbir, Allahu Akbar, maka setan pun datang lagi tuh. Dia goda lagi. Caranya gimana? Saat itulah bapak ibu mikir lagi, tadi saya niatnya niat zuhur apa niat asar ya? Kan gitu akhirnya. Ya. Apakah iblis itu akan melepaskan kita? Kan enggak. Zuhur apa asar tadi? Akhirnya dilepas lagi. Udah ulang lagi aja biar afdol. Allahu Akbar. Kan kita gitu seringkali itu. Alasan kita selalu biar afdol katanya gitu. Padahal keafdolan itu bukan jadi keafdolan, malah jadi petaka bagi kita itu. Petakanya kenapa? Karena kita dianggap sebagai tim suksesnya setan. Setan itu tepuk tangan lagi. Nah bapak ngulang. Makanya saya punya satu kitab yang saya yakin di pesantren itu banyak dibaca. Saya juga dulu belajarnya di pesantren kok kitab itu. Kifayatul Akhyar namanya.
Di Kifayatul Akhir itu saya baca begini. Ulama ini bilang, kalau ada orang takbir ngulang, Allahu Akbar, nggak lama dia lepaskan lagi. Kemudian ditakbir lagi, Allahu Akbar gitu. Untuk meyakinkan yang kedua, maka kata ulama ini, takbirnya yang sah itu baru takbir yang ganjil, baru dia dianggap sah. Ya, jadi kalau Allahu Akbar, kayaknya nggak afdol nih, lepas lagi. Allahu Akbar, kedua kalinya, maka yang kedua ini harus dilepaskan lagi, dibatalin lagi. Kenapa? Takbir yang baru dianggap sah itu adalah takbir yang dalam bilangan ganjil, kata ulama ini. Kenapa dalam bilangan ganjil? Sebab takbir yang genap ini membatalkan yang ganjil. Setiap kali takbir genap pasti batal yang ganjil itu. Kalau takbir yang kedua berarti membatalkan yang ketiga. Kalau takbir yang keempat berarti yang pertama tadi. Kalau takbir yang ketiga berarti membatalkan yang pertama tadi. Kalau gitu takbir itu harus dalam bilangan yang ganjil supaya tidak ada yang dibatalkan. Begitu pandangan beliau itu. Mau terima atau tidak terima namanya pandangan ulama ini. Silakan-silakannya, tapi saya setuju. Kenapa saya setuju? Setidaknya beliau menginginkan agar kita jangan ngikutin setan, ngulang lagi gitu. Kapan kita ini mau yakinnya kalau selalu begitu aja? Kalau kita berdoa pengen Allah supaya melindungi kita dari sifat was-was, kitanya ngambil keputusannya tepat, jangan ngulang-ngulang. Ini doanya jangan sampai was-was tapi kerjanya ngulang lagi. Kan gimana doanya ini? Doanya selalu saja minta jangan sampai tergoda oleh bisikan setan, tapi kita ngulang. Sadar nggak kita itu bahwa kita ngikutin dia itu? Maka sampai kaidah fikihnya atau usul fikihnya, sebuah keyakinan atau sebuah kebiasaan tidak akan pernah batal hanya disebabkan karena sebuah keraguan-raguan. Ini bahkan kalau bapak ibu begitu sholat tadi ini kalau ngikutin afdolnya takbir lagi. Kalau seandainya kita tepat sekalipun, akhirnya kita takbir Allahu Akbar, yakin bahwa ini benar takbirnya itu, maka setan tetap aja akan datang lagi, digoda lagi dia. Caranya gimana? Begitu bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamidah, maka saat itulah kita pikir lagi, ini 2 apa 3 gitu, ya kan? 2 apa 3, ini bukan persoalan karena tua saja, enggak. Jangan kemudian bilang maklum Pak udah tua jadi kalau orang tua tuh suka ragu-ragu. Enggak sekedar tua aja. Ini persoalan bisa jadi tua, ini juga persoalan bisa jadi tanggal. Biasanya kalau udah tanggal tua juga begitu, ya gitu, ragu lagi. Kan semua nih gitu. Kalau gitu jangan suka ngikutin. Kata Nabi, kalau seandainya kamu ragu dengan bilangan jumlah sholatmu rakaatnya berapa, 2 atau 3, ambil jumlah yang paling terkecil. Ya. Ini rakaat 1 per rakaat 2. 1. Rakaat 2 per rakaat ketiga. 2. Rakaat ketiga apa keempat sekarang ini? 3. Gitu, ambil yang terkecil langsung. Nggak usah pas begitu Allahu Akbar terus kemudian bangkit, begitu bangkit dia mikir ini rakaat kedua apa ketiga ya. Kemudian mulai dia berpikir tadi masuk ke sini terus kemudian takbir, habis takbir bacaan kelamaan makin panjang dia lupanya itu tuh. Ya udah 2 apa 3 nih? 2 sudah, teruskan salatnya. Jangan ngulang lagi. 1 apa 2? 1. 2 apa 3? 2. 3 apa 4? 3. Tapi jangan sampai kelewatan. Ini udah apa belum? Kalau udah apa belum mah dari tadi dia ngapain aja kalau begitu mah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati bukankah begitu? Bahkan di hadis yang lain Nabi bilang begini. Kalau kamu merasakan sesuatu di perut kamu, kayak pengen kentut gitu. Saya kentut apa enggak ya? Maka kata Nabi apa? Jangan kamu berpaling dari sholatmu, jangan batalkan sholatmu, kecuali kalau kamu dengar suaranya. Atau kamu nyium aromanya. Kalau enggak 2 itu terusin sholatnya. Saya sih enggak nyium Pak, cuman tetangga pada tekep hidung. Kalau gitu batal kalau gitu mah gitu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, bukankah Nabi sampai begitu? Jangan kamu berpaling dari sholatmu kecuali kamu dengar suaranya.
Nggak kedengeran Pak, modelnya silent boleh jadi. Atau nggak kecium aromanya, kayaknya nggak kecium. Meskipun ada sesuatu di perut kamu, teruskan sholatnya, jangan batalkan. Kenapa bisa jadi memang hanya sekedar godaan-godaan aja kok gitu? Karena memang setan itu akan menjerumuskan manusia, nggak lawan langsung, nggak face to face dia. Bisikan ya, tipu daya, disebutnya makanya tipu daya setan, bisikan setan. Mana ada Al-Quran bilang kamu melawan setan berhadapan dengan langsung, nggak ketemu. Itu kan namanya pembisik dan kemudian menipu cuman orang-orang yang lemah pengen menjatuhkan yang kuat. Kan dibisikin sama ditipu biasanya sih. Nah akhirnya pertama Al-Quran menceritakan bagaimana iblis ini mengganggu. Fawaswasa, maka membuatlah waswas. Dalam pengertian dibisikkanlah Nabi Adam ini dengan bisikan halus tapi ingin menjatuhkan. Bisikan halus menjatuhkan loh. Isinya apa? Isinya ini qala, kata iblis nih. Iblis pun berkata, "Mana hakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa antakuna malakaini aw takuna minal khalidin." Maka iblis bilang kepada Nabi Adam ini, Tuhanmu itu kan tidak mau menjadikan kamu dekat dengan pohon ini kan? Iya kan? Tuhan kamu melarang jangan dekati pohon ini kan? Gitu. Kenapa Tuhan kamu melarang kamu mendekati pohon ini? Tuhanmu itu tidak menghendaki kamu menjadi malaikat sebenarnya sih. Atau kalau kamu mendekati pohon ini bahkan sampai mencicipinya, Allah tidak menghendaki kamu termasuk orang yang kekal di dalam surga ini. Jadi kenapa ada larangannya? Karena Allah tidak suka kalau kamu jadi malaikat atau kamu menjadi orang yang kekal di dunia ini. Kamu kan habis ini turun ke dunia kan? Nah Allah nggak mau kalau kamu makan atau mendekati pohon ini bahkan mencicipinya, kamu bisa kekal di dalam surga itu. Bukankah ini sebuah informasi yang satu salah, dua menyesatkan. Dan ini cara iblis. Kenapa cara iblis seperti ini? Karena kalau manusia dibisikkan begini, manusia ini punya naluri pengen tahunya paling kuat loh itu. Ya, Bapak Ibu, kita kalau nggak dilarang sesuatu kita biasa-biasa aja. Tapi kalau satu aja dilarang, penasaran biasanya tuh. Ya, Bapak Ibu punya asisten baru di rumah. Terus kemudian kita bilang kepada asisten ini, Mbak, ini semua diberesin ya, bersihin semua. Tapi tolong Mbak jangan sampai masuk ke ruangan ini ya. Ya, saya nggak kunci sih, cuman saya nggak kepengen Mbak masuk ke situ ya. Itu semuanya bersihin aja udah. Tapi ruangan itu jangan. Itu bagi dia malah tertarik yang itu tuh biasanya sih. Ya, gitu. Yang lain dipersilakan, ada yang dilarang. Yang dilarang yang tertarik. Kita itu punya ketertarikan luar biasa. Ya, semua dari sejak anak-anak keingintahuan kita besar. Kalau ada sebuah informasi, ada sebuah larangan, dia senangnya luar biasa itu. Karena kita ini makhluk yang butuh atau makhluk yang memang diberikan insting oleh Allah pengen tahu. Kita itu pengen tahu. Ya, bahkan sejak kecil kita pengen tahu. Bapak Ibu kalau punya anak bayi kemudian mulai merangkak, naluri pengen tahunya itu besar dia. Cara yang dilakukan oleh si bayi ini apa pengen tahu itu? Dalam ilmu psikologinya dia bilang, kalau anak kecil itu pengen tahu caranya apa yang dia temukan pasti dia makan. Gitu. Bukan karena perutnya lapar, bukan. Tapi dari itu dia ingin mendapatkan informasi dari makan, bukan karena perutnya lapar katanya. Kalau kita kan nganggapnya apa aja dimakan dia lapar, enggak. Karena meskipun dia kenyang tetap saja akan diambil itu kemudian dimasukkan ke dalam mulut. Itu bagian si anak kecil mau nyari informasi itu bukan karena lapar. Kita duganya lapar. Kata para ilmuwan itu karena cari informasi. Cara yang dilakukannya begitu. Pegang sana, pegang sini. Kita makhluk yang butuh informasi. Bahkan sampai sekarang makin canggihnya teknologi, terbukanya informasi. Betapa luas sebenarnya si bisikan syaitan melalui informasi itu. Kalau saya, Bapak mungkin juga ngajak makan anak-anak. Saya ngajak anak-anak tuh kalau udah makan kemudian dah. Begitu kita duduk di restoran itu, yang ditanya oleh anak-anak kan bukan menu apa yang disajikan di situ. Yang ditanya oleh mereka, ada wifi-nya enggak Mas? Wifi dia cari itu. Ya. Sehingga akhirnya ada satu masa begitu dicari ada wifi nggak Mas? Ada Mbak, karena saya itu.
Passwordnya apa? Pesen dulu. Gitu kata yang ini nih. Iya, saya pengen itu. Passwordnya apa? Pesen dulu. Gitu. Dia pikirkan pesen dulu baru dapat gitu wifi-nya. Padahal passwordnya emang tulisan pesen dulu gitu. Bukan nunggu mesen dulu baru dikasih, pesen dulu. Nah itu baru passwordnya. Bukankah begitu selesai dia dapat passwordnya, masuk hotel juga begitu? Ya, ketika dibawa ke hotel, yang pertama ditanya oleh anak itu bukan sekedar kamar atau kita kamar. Mbak, wifi-nya apa? Passwordnya mana? Ada Pak di kuncinya. Begitu masuk ruangan langsung searching, terus kemudian buka, begitu dapat sudah wifi terbuka semua, rasanya aman. Ngelihat kasurnya nomor belakangan, yang penting wifi dulu ada. Bukan, kenapa pakai seperti ini? Karena kita makhluk yang ingin tahu sebenarnya sih. Begitu selesai bukalah WA, begitu selesai bukalah ini, bukalah itu dan segala macamnya. Kita adalah makhluk yang sangat membutuhkan informasi. Maka dari sini nih rasanya memang iblis itu memahami karakter kita. Kita ini orang yang pengen tahu, maka disajikanlah berbagai macam informasi yang boleh jadi tidak hanya sekedar salah, tapi informasi ini menyesatkan sebenarnya sih. Kamu Adam tahu nggak? Tuhan kamu tidak melarang kamu untuk mendekati pohon ini, kecuali Tuhanmu kan nggak suka sebenarnya kalau kamu dekati pohon ini, bahkan sampai mencicipi. Kamu bisa berubah nanti jadi malaikat. Kamu nanti berubah tinggal di surga ini kekal, nggak turun ke bumi ini. Begitu sebenarnya sih. Itu kan informasi iblis kan? Apakah informasi itu benar? Kan enggak. Bahkan ditambahkan lagi, ini pohon kalau kamu tahu, ini pohon Tuhanmu nggak kasih nama kan? Cuman jangan deketin pohon ini. Nama pohonnya dikasih tahu nggak? Enggak kan? Ini pohon khuldi nih. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan pohon kekekalan, pohon khuldi. Yang ngomong pohon kekekalan kan iblis, bukan Allah. Allah cuma jangan deketin pohon ini. Ya, sekedar itu. Apa pohonnya nggak tahu. Bisa jadi pohon kedongdong kali sebenarnya sih, gitu. Atau pohon mangga bisa jadi, tapi Allah tidak menyebutkan. Enggak. Tapi iblis lantas bilang, pohon ini namanya pohon kekekalan. Kalau kamu makan, bahkan sekedar nyicipin saja, kamu berubah menjadi malaikat, kamu berubah menjadi orang yang bakal kekal tinggal di tempat ini. Adam tertarik. Maka disinilah pentingnya kita saat ini, karena memang saat ini merupakan era yang tidak mungkin informasi itu dibendung. Nggak mungkin. Ya. Bahkan handphone kita ini yang selalu di tangan nyaris 24 jam. Ini kan sumber informasi nih. Ya. Dan iblis tahu persis itu. Maka ditebarkanlah berbagai macam berita-berita lewat handphone ini. Kita langsung ambil. Al-Quran itu jadi pedoman, tapi ayatnya cuma jadi sebuah ungkapan-ungkapan indah. Prakteknya nggak ada kalau saya lihat sih. Jarang prakteknya itu. 1400 tahun yang lalu Allah sudah bilang begini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman itu, idza ja'akum fasikun binaba'in, kalau ada orang fasik datang bawa berita. Al-Quran menyebut kalau ada orang fasik, kamu nggak kenal dia, bisa jadi dia datang membawa berita. Maka tugas kamu wahai umat Islam, fatabayyanu, tabayun dulu. Ya, kalau zaman dulu fasikun nggak dikenal. Sekarang nih media-media untuk menyampaikan berita kita nggak pernah kenal itu. Ya. Bapak kalau ngelihat ada orang share dan share gitu, kita nggak pernah tahu si pembuat pertamanya siapa itu. Kan kita nggak pernah tahu. Yang lagi rame, saya kebanjiran pertanyaan sekarang ini. Ada video masuk ke WhatsApp saya, kemudian jadi pertanyaan, Pak, ini ditemukan rupanya makam Nabi Zulkifli itu ada di bawah tembok Cina rupanya gitu. Ya, dibikin narasinya.
sampai presiden Cinanya pun turun, digambarkan penelitinya. Tapi coba lihat, semuanya itu kan cuma gambaran aja dibikin videonya. Bahkan sekarang dengan teknologi kecerdasan intelektual, itu tuh, waduh itu luar biasa, ya. Yang khawatirnya luar biasa. Selain memang itu kemajuan teknologi, tapi di sisi lain saya mengkhawatirkannya apa? Banyak kita yang terbodohi akhirnya. Kalau kitanya tidak punya filter, dia bisa bikin macam-macam loh itu. Ya, Bapak mau gambar apa? Dibikin. Bahkan orang-orang zaman dulu, zaman Romawi kuno, cuman ada patungnya doang, kemudian didesain, dia bisa dibikin hidup dan ngomong loh, gitu ya. Semua tuh, ya. Kemudian siapapun kalau ada fotonya, maka dibuatlah dia hidup seolah-olah bicara, kumpul bareng, ngomong, dibikinin narasinya, kan kayak gitu. Kita ini orang yang tertarik dengan informasi, telan bulat-bulat aja, tuh kan, luar biasa Pak, subhanallah. Akhirnya makam Nabi Zulkifli ditemukan juga Pak di bawah tembok Cina itu. Siapa yang memastikan itu? Ya, para ahli belum mengklaim itu kan cuma narasi sebenarnya sih. Tapi memang adakah orang yang mengkonsumsinya banyak itu? Makanya jualannya laku, soalnya ada yang beli. Selama masih ada yang beli, orang yang jualan itu pasti laku itu. Ya, sampai digambarkan itu tugas buzzer itu kan handphonenya banyak. Dia yang ngomong, dia yang jawab, dia yang ngetik, dia yang berantem. Kitanya kesannya rame gitu. Kan kita. Ya, makanya saya berpesan wanti-wanti ke saya ke kita kalau menerima sebuah informasi itu tolong fatabayyanu, keep dulu, cari dulu. Ya. Bahkan kita sudah disajikan sebuah Google tuh menyajikan ini berita hoax atau tidak gitu. Ada itu filternya. Cari, enggak benar. Atau bahkan berita yang sudah 5 tahun yang lalu seolah-olah baru lagi gitu. Itu berita tol Cipali tabrakan berapa kali keluar itu tuh, ya. Itu kan 2 tahun kemarin tabrakannya kayak sekarang atau kayak tadi pagi dibikinnya. Ada kecelakaan Cipali gini. Kaget lagi kita. Jadi kita ini was-was bukan sekedar harga beras naik sebenarnya sih. Bukan karena cabai tinggi melambung harganya. Kita ini was-was juga disebabkan karena buka handphone aja udah was-was itu. Makanya bagi saya nggak terlalu untuk mempersoalkan apa yang disampaikan. Kenapa? Sebelum saya tahu kebenarannya dan melacak ulang, saya tidak mau berkomentar itu. Dan saya tidak akan pernah tanggapi, biarin aja dia. Anggap aja sampah lewat gitu. Karena seringkali beritanya seolah-olah memenangkan kita padahal membodohi kita sebenarnya. Wong iblis begitu kok. Maukah kamu aku tunjukkan sebuah pohon kekekalan namanya, kan berpihak seolah-olah kepada Nabi Adam itu menyelamatkan Nabi Adam, padahal dengan menyebut kata ini pohon khuldi, pohon kekekalan, itu kan sudah menyesatkan Nabi Adam, membodohinya. Bahkan iblis ingin menggelincirkan Nabi Adam dalam itu. Ya, maka fatabayyanu, kamu tabayun dulu. Kenapa harus tabayun dulu? Jangan sampai kamu menimpakan satu kaum itu keburukan. Ya, jangan sampai handphone kita ini nih menjadi masalah di kehidupan masyarakat kita ini. Kita cuma takutnya kalau gunung meletus banyak korban. Kita cuma takutnya banjir bandang, rumah hancur. Kita takutnya tanah longsor selesai. Kita nggak takut sama ini nih. Padahal ini nih daya gusur dan hancurnya itu lebih hebat loh daripada tanah longsor itu. Kalau terjadi tanah longsor di satu kabupaten itu yang rusak. Tapi kalau berita itu merusak kita dalam handphone, itu se-Indonesia rusak semua itu. Ya, jangan pikir cuman kita doang, se-Indonesia itu. Kalau gitu yang perlu kita takutin kan ini bukan sekedar tanah longsor, banjir bandang, ini daya rusaknya hebat loh. Ya, daya rusaknya hebat. Kalau kita tidak pandai-pandai pegang ini dan punya filter terhadap ini menyesatkan ini. Ya.
Handphone masih enakan zaman Nokia dulu tahun 2000-an gitu. Dah selesai udah. Yang kayaknya udah lagunya polifonik aja udah seneng bener itu. Ya, tapi sekarang makin canggih, dibuatkan Android, semua ada di sini. Data semua, banking dan segala macamnya ada di sini. Semakin rasanya lebih rumit daripada zaman dulu. Bahkan semakin kita ketergantungan dengan apa yang kita pegang ini. Bahkan sampai-sampai ibu sadar apa enggak, bapak sadar apa enggak, kita ini sebenarnya musyrik sama ini. Ya. Kalau zaman dulu kan orang disebut bawa keris lo musyrik itu, gitu. Pakai keris, kalau zaman dulu kan bawa keris musyrik kan? Pakai keris itu musyrik. Sekarang kalau bagi saya pakai handphone juga musyrik itu. Kenapa musyrik? Begitu dia pergi kemudian handphonenya ketinggalan di rumah, begitu megang kantong nggak kebawa, nyari di tas nggak ada. Aduh, handphone ketinggalan. Terus apa dia bilang? Mati deh gue, handphone ketinggalan, mati coba bilang. Ya, cuman ketinggalan handphone aja kita sudah bilang mati itu. Bukankah kita musyrik itu? Ketinggalan handphone, ketinggalan ATM gitu. Jadi kalau gitu tergantung pada niatnya aja. Ini kan repot. Maka fawaswasa, dibuatkanlah waswas lahuma kepada Adam dan Hawa ini asyaitonu, setan, supaya apa? Nampaklah aurat dari Adam dan Hawa ini. Jadi tolong dicamkan sekali lagi, kita sama-sama yuk. Saya juga begitu. Hati-hati dengan informasi ini nih. Ya, ada videokah itu? Apalagi hanya sekedar tayangan berbentuk rekayasa saja, dibuatkan narasinya, itu kan sudah ada yang ngomong itu, kita bisa desain orangnya tuh modelnya, suaranya dia juga yang ngomong. Kita bisa bikin iklan pakai suaranya dia itu. Ya, gitu. Jadi tolong saya dan kita semua hati-hati dengan ini. Apalagi hanya sekedar dibuatkan narasi saja dengan foto-foto yang tidak bergerak. Tolong hati-hati, jangan sampai handphone kita ini menyebabkan musibah di tengah masyarakat kita ini. Akhirnya nanti kamu nyesel membuat itu. Mestinya sih kamu nyesel, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Mestinya kamu nyesel terhadap apa yang kamu lakukan itu kalau sudah menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Tapi kenyataannya udah menyebarkan sesuatu yang gak benar juga nyesel juga enggak, biasa-biasa aja. Seolah-olah nggak ada dosa sama sekali. Jadi bagi saya ayat itu tuh kayaknya ayat Al-Quran ini cuma omongan doang deh gitu. Prakteknya jarang gitu ya. Bahkan seringkali, maaf Ustadzkah itu siapapun yang ngutip ayat ini juga masih kena tuh. Ya gitu. Jadi tolong pegang dulu. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak menyesatkan masyarakat dan mengakibatkan timbulnya penyesaran besar. Sebab kalau sudah masyarakat rusak dengan apa yang kita informasikan, maka kerusakan masyarakat itu akan kita tanggung sendiri di akhirat nanti. Karena kita yang merusak itu. Ya, akhirnya kembali Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Adam dibisikkan itu supaya nampaklah aurat dari Nabi Adam dan Hawa itu. Liyubdiyahuma ma wuriya'anhuma min sau'atihima, supaya kelihatanlah sau'at-sau'atnya, aurat-auratnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ngomong aurat kesannya kan jelek ya. Namanya aurat kesannya kan jelek kan. Jangan sampai kelihatan aurat itu gitu. Nggak boleh kelihatan auratnya, tutup auratnya gitu kan. Jadi kalau dengan ungkapan-ungkapan seperti itu, aurat ini kesannya jelek ini. Tapi yang saya baca kata para ulama, yang namanya aurat itu nggak jelek. Aurat itu sebuah keindahan, aurat itu. Cuman jeleknya di mana? Kalau keindahan ini dilihat oleh orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Sekali lagi, yang namanya aurat itu keindahan. Tapi jeleknya di mana? Jeleknya itu kalau keindahan itu dilihat oleh orang yang tidak berhak untuk melihatnya, baru namanya jelek. Kalau ada laki-laki dan perempuan kemudian terikat dengan pernikahan. Si bapak bilang, saya nikahkan kamu dan saya pasangkan kamu dengan putri saya dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Kemudian si laki-laki jawab, saya terima nikahnya, berpasangannya Anu binti Anu dengan mas kawin dibayar sekian tunai.
Jadi suami istri kan? Begitu jadi suami istri, apa yang dilarang oleh agama ini dari keduanya untuk saling lihat? Nggak ada kan? Bukankah hubungan suami istri pun direstui oleh agama itu? Nggak ada yang jelek kan? Tubuh laki-lakinya, tubuh perempuannya, bagi pasangan suami istri ini adalah sebuah keindahan. Tapi jeleknya adalah apabila tubuh si suami atau tubuh si istri ini dilihat oleh orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Ya, bagi suaminya sendiri itu keindahan, tapi bagi suami orang kalau itu dilihat, itu kejelekan namanya. Jadi jelek kalau dilihat oleh orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Jeleknya itu di situ. Maka kalau gitu pakailah pakaian-pakaian yang longgar gitu. Maka benar kata Nabi, satu masa nanti akan ada masa di mana orang-orang berpakaian tapi sebenarnya sih membuka aurat. Kan kenyataan sekarang ini. Ya, gitu. Kalau kita lihat kenyataan sekarang ini memang sudah wujud itu. Orang pakai, khususnya perempuan pakai celana ketatnya, bajunya ketatnya, tapi tetap pakai jilbab gitu. Ya, ketatnya luar biasa gitu, tetap pakai jilbab. Ini kan yang repot kita ini. Dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus gitu kan. Kan kita ini yang dosa ini nih. Nah itu jangan, dan kemudian alhamdulillahnya nih, ibu-ibu bapak semua, alhamdulillahnya nih. Nabi pernah bilang begini, bahwa yang namanya pandangan mata itu, pandangan yang pertamanya adalah rezekinya, yang keduanya baru nama dosanya. Rasanya itu merupakan ungkapan yang bijaksana. Kenapa bijaksana? Karena kita nggak mungkin jalan sambil merem itu. Jadi tetap aja kelihatan gitu. Cuma jangan terus-terusan ngeliatin. Kelihatan boleh. Yang nggak boleh kan terus-terusan ngeliatin. Itu yang nggak boleh. Makanya pertama itu rezekinya mata, keduanya baru siksanya. Akhirnya di dunia kita para santri suka bikin joke ataupun bukan main-mainin agama, bukan gitu ya. Sekedar seloroh aja lah, biasa-biasa aja lah. Jadi jangan menganggap itu sesuatu yang serius banget. Kalau pandangan pertama itu rezekinya dan kedua itu adalah siksanya, makanya kalau ngeliat sesuatu itu jangan ngedip supaya pandangannya pertama terus nggak ada keduanya gitu. Nah itu joke-nya santri, jangan dianggap ini sesuatu yang serius. Enggak, ini bercandanya aja. Nah kalau gitu kenapa kelihatan itu? Nah ini yang jelek. Dan yang lebih bodohnya lagi adalah sang suami yang membiarkan istrinya terlihat oleh laki-laki lain itu tuh. Ya jadi sauat itu, aurat itu enggak jelek. Aurat itu sebuah keindahan. Jeleknya di mana? Jeleknya itu adalah kalau dia terlihat oleh orang lain. Maka iblis berupaya untuk melihatkan, mempertontonkan aurat ini kepada orang lain. Kepada orang lain. Kalau kepada kita sendiri, ya tetap itu sebuah kenikmatan. Bahkan ada ulama yang menafsirkan berbeda. Diperlihatkanlah auratnya. Artinya kita sudah berusaha untuk menutupi diri kita sendiri. Tapi iblis berusaha agar keburukan-keburukan kita itu keluar, bisa dikonsumsi oleh orang lain itu. Maka saya setuju kalau ada aturan-aturan, kalau ada ibu-ibu nganter anak sekolahnya, jangan duduk-duduk di situ, cukup drop off saja sudah. Kenapa? Karena memang kenyataannya yang sering kita ketahui, dari situlah aib-aib itu terbongkar kadang-kadang itu. Ya, cerita duduk kalau sudah nggak pakai konsep dan tujuan, apa aja diceritain itu. Ya, makanya kalau nyeritain orang itu paling enak. Saya nih ngajar. Saya ngitung ngajar saya ini sekitar 1 jam lah, 50 menit paling cepat. Tapi Bapak Ibu percaya deh, dari kemarin sore nih saya udah nulis nih buat ngomong apa kira-kira sampai sejam ini apa aja, ayatnya yang nyangkut apa aja, dibikin resumenya supaya bisa disampaikan terus enak didengar. Saya nih Sabtu sore tuh udah mulai nulis nih, kalau besok Pak Ali bilang, Ustadz besok pagi ada taklim giliran Ustadz di sini. Saya Sabtu tuh udah nulis, bawa catatan dan segala macam supaya saya tidak ngomong ngalor ngidul nantinya. Saya tetap terfokus dengan baca apa yang saya sampaikan. Sejam saya nulis. Tapi coba kalau ibu-ibu nongkrong di sekolahan duduk sejam, nggak usah bawa-bawa konsep, sejam jalan aja, nggak pakai konsep jalan itu. Bahkan meskipun cerita itu udah diulang 2-3 kali, enak aja didengar lagi.
Nggak ada orang bilang itu udah dari tadi juga udah diomongin. Enggak, dengan ngulang lagi. Kenapa? Agar aurat kalian semua, sesuatu yang harusnya kalian tutupi dan aib untuk dikonsumsi oleh orang lain, maka terbuka pada saat itulah. Sehingga tidak jarang sang istri menceritakan suaminya, menceritakan orang tuanya, menceritakan mertuanya, nyeritain tetangganya yang seharusnya tidak menjadi cerita kecuali bagi kita sendiri. Gitu. Ya, jadi ngomonglah seadanya. Maka ada ungkapan dalam Al-Quran, waqulu qaulan sadida gitu. Ngomonglah kamu dengan ucapan sadidan. Sadidan itu kalau saya ngelihat tafsirnya, waqulu, dan bicaralah kamu qaulan dengan ucapan sadidan. Sadidan itu ketika saya buka tafsir, apa sih pandangan ulama dengan berkata sadidan ini? Ada ulama yang bilang, satu, kaulan sadidan itu bicaralah kamu dengan pembicaraan yang benar, jangan bohong, jelas kalau gitu. Terus kedua, berkatalah kamu dengan perkataan yang kamu sadar itu akan kamu pertanggungjawabkan. Ini nih yang bagi saya catatan nih. Kalau sadidan itu kaulan kata yang benar saja, umum kita bilang kalau ngomong yang benar, kalau ngomong yang sesuai. Tapi kita pun harus menanamkan, berkatalah kamu dengan perkataan yang kamu sadar bahwa perkataan itu harus kamu pertanggungjawabkan. Ketiga nih, etika ngomong itu. Berkatalah kamu dengan situasi dan kondisi yang tepat. Gitu, ya. Kalau ngomong itu situasi dan kondisinya tepat. Maka ada ungkapan likulli maqam maqal walikulli maqal maqam, dibolak-balik tuh. Ada, kalau Bapak Ibu belajar tentang retorika dakwah pasti ketemu kalimat ini. Likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam, dibolak-balik. Bolak-balik ya. Likulli maqam min maqalun walikulli maqalin maqamun, dibalik gitu tuh. Nah, kalau memang susah ngapalinnya, susah, likulli maqal maqam walikulli maqam maqal gitu kan. Susah. Ingetin aja bahasa Indonesia gini nih. Tiap-tiap tempat ada ucapannya. Tiap-tiap ucapan ada tempatnya. Rumusan ngomong tuh kayak gitu tuh. Tiap-tiap tempat ada ucapannya. Tiap-tiap ucapan ada tempatnya. Makanya kalau kita lagi ngobrol di meja makan, sedang dalam kondisi makan, ngomonglah yang santai-santai, yang lucu-lucu aja udah. Jangan yang berat-berat. Kenapa? Kita lagi makan ini. Maka dilarang kalau sedang dalam jamuan kita membicarakan yang berat-berat, ngomong santai aja. Lagi makan, santai aja. Tapi kalau kita pengen ngomong agak serius, kita pindah ke ruangan tamu yuk, jangan di sini. Kenapa? Kalau kita makan itu ngomongnya nggak boleh berat-berat. Khawatir kalau ada orang yang nggak nerima, nanti nafsu makannya hilang tuh gara-gara omongan itu tuh. Gitu kan, nggak sedikit kan orang begitu ngomong lagi makan, ngomong akhirnya dah kenyang, segen jadinya. Kenyang dia. Padahal sebenarnya belum tentu dia kenyang loh. Kenapa? Dia segen dengerin kata itu. Jadi kalau mau serius di mana? Yuk nanti kalau udah selesai kita pindah ke ruang tamu, kita ngobrol-ngobrol yang lain. Ah, ruangannya. Kalau gitu tiap-tiap tempat ada ucapannya. Tiap-tiap ucapan ada tempatnya lah. Nggak semua kita ngomong. Ini semua diomongin bukan pada tempatnya. Orang jengkel dengerinnya itu tuh. Sehingga akhirnya disinilah ucapan-ucapan tersebut bermanfaat bagi manusia, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, setidaknya di kesempatan hari ini saya punya misi dari rumah itu menyampaikan pesan ketika Nabi Adam digelincirkan dengan was-was. Satu, hindari bahkan tinggalkan was-was itu. Ini udah kering belum? Udah. Ini udah basah belum? Udah. Saya takbir sholat zuhur apa asar ya? Sholatnya sekarang apa? Zuhur udah. Terusin, jangan batalin. Jangan sampai kita was-was. Kedua, ketika kita menerima informasi dari berbagai macam media yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dulu informasi cuma ada RRI, TVRI gitu. Sekarang semua boleh. Bahkan yang nggak terdaftar aja nyebarin berita itu.
Maka tugas kita punya filter yang sangat rapatnya luar biasa. Karena untuk membendung informasi tersebut. Bahkan tabayun lah. Bahkan boleh jadi informasi itu tetap teronggok di handphone saya. Tidak berani saya sebarkan disebabkan karena saya belum yakin kebenaran berita itu. Tapi kalau sudah valid berita itu. Atau sekedar Pak ini kira-kira benar nggak ya? Gitu. Baru saya berani menyampaikannya. Dan yang ditanya adalah orang yang bisa menjawab tersebut. Maka cari informasi itu. Ya. Baik, ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin ada satu atau dua yang ingin kita diskusikan atau bertanyakan berkaitan dengan ini. Kami atau saya persilakan. Enggak Bapak, pakai wirelessnya biar kedengaran ke belakang. Pak, sebelah sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca. Mudah-mudahan saya tahu. Jadi apa yang saya baca ini adalah menggambarkan bagaimana luar biasanya surat Ar-Rahman. Di situ saya baca Silakan. Hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi yang menyatakan bahwa setiap sesuatu ada mempelai. Setiap sesuatu ada pengantin. Oh, pengantin, mempelai. Sedangkan mempelai Al-Quran adalah Iya. surat Ar-Rahman. Nah ini yang saya tanyakan adalah bagaimana dari segi hukumnya, ya, dari segi syar'i, tata bahasa maupun kronologinya hadis ini. Karena ada yang mengatakan pada saya itu bid'ah. Itu Iya. bid'ah maksudnya. Bid'ah. Saya bilang bid'ah di mana? Bid'ah di mana? Ya. Jadi dia bilang itu nggak ada pada zaman Rasulullah. Ah. Baik, baik. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terlalu populer, saya bilang sekali lagi nih, terlalu populer di kalangan para ulama Quran yang mengistilahkan surat Ar-Rahman itu sebagai surat pengantin. Terlalu populer, ya. Berarti orang itu belum pernah dengar, gitu. Atau boleh jadi orang tersebut belum pernah baca tafsir, gitu. Terlalu populer riwayat itu. Maka ada satu khusus kitab tafsir yang membahas tentang surat Ar-Rahman saja, dia surat Ar-Rahman, maka menamakan tafsirnya surat pengantin, gitu. Sekali lagi itu terlalu populer istilah itu. Nah, kenapa diistilahkan populer dengan pengantin? Pengantin itu kan ada dua yang saling melengkapi. Ya kan? Laki-laki dengan perempuan kan disebutnya mempelai gitu ya, melengkapi. Bukankah surat Ar-Rahman itu berisi pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban, nikmat mana lagi, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dusta'i? Kemudian dijawab dengan ini, ditanya lagi, dijawab dengan ini. Bukankah itu mirip suami istri yang saling melengkapi? Sehingga disebutlah dia. Jadi saya sekali lagi bilang, saya berani ngomong, terlalu populer ucapan itu, surat pengantin gitu, atau mempelai gitu. Hanya khusus surat Ar-Rahman itu. Sehingga ada ulama tafsir yang sekedar menjelaskan tentang surat Ar-Rahman dengan tafsirnya, menamakan tafsirnya dengan mempelai atau surat pengantin gitu. Nah, kalau dibilang bid'ah, rasanya orang itu pun bagi saya ya, tidak mengerti definisi bid'ah. Ya. Bid'ah itu kan satu perbuatan yang dilakukan tidak berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, yang tidak dilakukan oleh Nabi. Kalau ini kan ucapan, bukan perbuatan. Bapak sholat subuh 3 rakaat, Nabi nggak pernah 3 rakaat, cuma 2 rakaat.
pelaku sholat subuh 3 rakaat bid'ah, dia melakukan sesuatu yang tidak dilakoni oleh Nabi. Sehingga akhirnya terlalu banyak pula bid'ah atau sesuatu yang tidak dilakoni oleh Nabi yang kita praktekkan sekarang ini. Lagi-lagi terlalu banyak. Sehingga saya lebih sependapat dengan ulama yang kemudian membaginya. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Itu ucapan Abu Bakar bahkan. Ini bid'ah ketika disuruh ngumpulin Quran, diminta untuk mengumpulkan Quran. Kemudian pada masa Nabi tidak pernah mengumpulkan Al-Quran. Maka ketika beliau akhirnya menyetujui pembukuan Al-Quran itu, dia bilang apa? Inilah bid'ah yang baik. Nikmatul bid'ah hadhi. Inilah nikmat yang paling bid'ah terbaik itu. Jadi bid'ah itu biasanya perbuatan. Kalau ini kan ucapan, hadis itu. Dan riwayat ini sekali lagi terlalu populer di kalangan ulama tafsir. Maka saya tahu begitu Bapak bilang surat Ar-Rahman itu surat pengantin, saya tahu itu. Gitu ya, riwayat semua, karena semua yang menjelaskan surat Ar-Rahman menjelaskan tentang hadis tersebut. Begitu kurang lebih Bapak. Disebutnya pengantin karena ada pertanyaan jawaban, bagaikan laki-laki dan perempuan yang saling membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Lagi? Paham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setidaknya kalau ada kata agama pasti ada perintah dan larangan gitu ya. Ada yang gini. Bukankah kurban itu sudah dilakoni oleh anak-anak Nabi Adam atas perintah bapaknya? Kalau setidaknya agama itu ada perintah, ada larangan, bukankah kurban itu sudah dilakukan oleh zaman Nabi Adam? Allah memerintahkan kepada keduanya, kurbanlah kamu berdua itu tuh. Nah kalau gitu bukankah setidaknya itu sudah dalam konsep agama namanya? Aturan-aturan gitu. Cuma kalau bicara tentang syariatnya, aturan-aturannya, setiap para nabi itu kan beda-beda aturannya. Nabi Daud diperintahkan puasa. Iya. Tapi bukankah puasanya sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Kita umat Nabi Muhammad sebulan saja Ramadan selesai. Nabi Sulaiman diperintahkan sholat. Iya, kita juga sholat. Tapi sholatnya Nabi Sulaiman itu hanya berdiri, tidak berkata-kata dan tidak melakukan gerakan. Itu sudah dianggap sholat kepada Allah itu tuh. Sehingga Nabi Sulaiman meninggal dunia diriwayatkan dalam kondisi berdiri memegang tongkatnya. Andai kata nih, tongkatnya itu tidak habis dimakan rayap, maka umatnya masih menduga sang Nabi sedang melaksanakan sholat. Rayap itu menggerogoti tongkatnya, maka rapuh dan jatuhlah itu. Sampai ada yang bilang, Pak, emang sebegitu cepatnya rayap itu sampai tongkatnya Nabi Sulaiman habis gitu. Saya bilang rayap Arab, bukan rayap kita itu. Ya, beda gitu. Rayapnya rayap ayam. Kalau Bapak Ibu beli ayam di Arab Saudi itu, satu potongnya itu kita 3 orang, di sana kan 1. Makanya saya suka bilang ayam Arab ini mah gitu. Gede potongannya itu, jadi beda. Nah jadi begitu Bapak, kalau seandainya apakah Nabi Adam itu sudah beragama? Dipastikan beragama dia. Beragama itu adalah ketundukan Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah syariatnya? Setidaknya syariatnya yang paling kita bisa pertanggungjawabkan adalah kurban sejak Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Bunyi enggak? Maaf, mungkin dinyalakan dulu. Sudah? Kok tiba-tiba mati? Maaf, dinyalakan. Sudah? Kenapa? Dah. Baik. Ada gantinya supaya kedengaran? Enggak ada. Mungkin agak keras aja kali, Pak. Ada, Ustaz.
Sebentar, diambil ini biar kedengaran sampai belakang. Biar padahal belum lama itu. Nggak punya ya? Ada Ustaz? Bapak bisa keras aja suaranya mungkin kalau nunggu kelamaan, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu aja Pak. Baik. Kiat-kiat apa saja supaya kita terhindar dari informasi yang menyesatkan itu? Apakah kita harus jangan punya handphone aja kalau gitu Pak? Gitu ya. Atau TV di rumah nggak usah dinyalain, sudah kita nggak usah punya TV. Apa harus begitu? Gitu. Setahu saya sih tidak. Ya. Kenapa? Karena segala sesuatu itu pasti punya nilai positif dan negatif. Pasti ada. Di zaman sekarang handphone itu sebuah kebutuhan sudah. Maka sebuah kebutuhan itu kan bisa berubah. Apa yang kita sebut dengan tertier, sekunder, primer, suatu masa bisa bergerak berubah-berubah kata para ahli itu. Dulu kita bilang, oh ini kebutuhan primer, harus ini paling berapa item? 1 atau 2 atau 3. Sandang, pangan, papan, pendidikan. Nah itu primer zaman dulu tuh, tahun 80, 90, sandang, pangan, papan, pendidikan, itu kebutuhan primer. Nah di era sekarang kebutuhan primer kita bertambah. Sandang, pangan, papan, pendidikan, casan handphone. Sebab kalau nggak bawa kita repot itu mau ngecas di mana. Nah kalau gitu berubah itu. Kalau gitu handphone sekarang menjadi sebuah kebutuhan, nggak mungkin kita lepas dari ini nih. Kita harus berkomunikasi dengan orang lain dan dipermudah. Hanya saja apa yang kita pegang ini pun kita harus sadari bahwa dia punya dampak positif dan negatif. Pasti ada. WA kita tidak akan pernah mungkin bisa menghindar dari WhatsApp tersebut. Karena dengan mengirimkan lebih banyak informasi, dengan sekali kirim dengan tempat yang banyak, kan nikmat. Dulu zaman SMS kan kirim per karakter. Sehingga dengan per karakter itu bahasa kita rusak tuh. Kita nulis dulu dengan supaya bisa singkat DGN. Karena KRN gitu ya. Karena kita ngepasin itu, akhirnya banyak tulisan kita rusak gara-gara model kayak begitu tuh. Sekarang sudah dibebaskan, sekali kirim kamu bisa ngirim yang banyak. Jadi kita butuhin ini. Tapi kiat apa yang harus kita lakukan dengan ini semua? Kita mesti punya filter. Kita nggak pernah mungkin bisa menahan air yang jalan dengan kotorannya. Tapi setidaknya kita dapat manfaat kalau kita menggunakan filter air tersebut sehingga yang jernih kita dapatkan, sampahnya lewat akhirnya. Nah kalau gitu filternya apa? Salah satu filternya adalah ketika kita mendapatkan sebuah informasi, jangan segera kita menganggap itu benar. Gitu. Bahkan berubah. Kalau dulu ya, kita di jalanan jangan suka buruk sangka atau curiga ke orang lain. Dulu. Tapi zaman sekarang, kalau Bapak ada di tempat-tempat ramai, kita bisa jadi mencurigai orang yang dekat dengan kita itu. Berubah itu. Ya, jadi peradaban itu berubah. Jadi kalau gitu yang penting apa? Filternya. Nggak bisa diterima, kita tetap masuk, tapi belum tentu saya respon. Silakan, saya tampung. Kedua nih, yang harus ada itu adalah lapang dada. Penting. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dadaku ini. Kenapa kita harus berlapang dada? Karena kalau dengan lapangnya dada, semua informasi masuk semua. Tapi belum tentu saya terima informasi itu. Yang bikin kita sakit dan jengkel serta berantem adalah dada kita sempit. Sehingga informasi yang mau masuk itu kita udah marah duluan itu. Maka dengan lapang dada silakan Anda masuk informasi itu, tapi belum tentu saya respon itu. Jadi satu lapang dada, kedua punya filter. Fatabayyanu, kecuali kalau sudah jelas saya boleh merespon. Bahkan telepon sekarang pun tidak semua telepon berdering lantas kita angkat kan. Kalau dulu berdering langsung buru-buru, halo siapa ini gitu kan. Kalau sekarang kita enggak. Kenapa? Melalui itu kemudian kita terima, kita bisa terhipnotis yang dampaknya akhirnya
bisa jadi hilang berbagai macam barang-barang kita itu, bahkan nyawa kita terancam. Filter kalau gitu ya. Makanya saya kalau ada nomor yang tidak jelas, belum tersave, biarin aja. Pasti dia akan WA saya kalau memang benar-benar butuh. Kalau dia nggak butuh atau hanya sekedar main-main, dia nggak akan telepon ulang lagi. Begitu kurang lebih ya. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terlindungi dengan sikap kita yang menolak ragu-ragu dan segala macam dari keburukan-keburukan yang datang kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.